sensori motorik yang terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini disebut juga masa discrimination dan labeling. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, terjadi pada anak usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahap praoperasional ini atau disebut juga tahap prakonseptual atau disebut juga dengan masa intuitif, yaitu anak mulai mengembangkan kemampuan untuk menerima stimulus secara terbatas. Tahap yang ketiga yaitu tahap praoperasional konkret. Tahap ini disebut juga masa performing operation. Tahap yang keempat, tahap operasional formal yang terjadi pada anak usia 11 sampai 15 tahun. Tahap ini disebut sebagai masa proporsional thinking. Yang kedua yaitu pengertian perkembangan kognitif berdasarkan Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif itu lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konsep sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Karakteristik proses perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan karakteristik proses peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu apersepsi, memori, dan atensi. Apersepsi merupakan proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik untuk memperoleh dan menginterpretasikan stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Yang kedua, memori. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi untuk menyimpan informasi atau pengetahuan yang telah diperolehnya. Yang ketiga, atensi. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. 3. Komponen keterampilan kognitif peserta didik. Terdapat beragam kecenderungan kemampuan keterampilan kognitif peserta didik, yaitu metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Metakognitif. Metakognitif merupakan pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Ketika belajar dan memecahkan masalah, strategi kognitif merupakan kemampuan tertinggi dan domain kognitif setelah analisis, sintesis, dan evaluasi. Faktor perkembangan kognitif peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik ada 2, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang merupakan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan kecenderungan intelektualnya pada tahap tertentu. Namun, potensi ini tidak berkembang tanpa adanya peran lingkungan.
memahami perkembangan kognitif peserta didik, yakni yang berada pada masa